Sekarang kita lanjut ya. My story. Tadi kita udah belajar tentang apa aja sih skill digital marketing, profesi pekerjaan digital marketing seperti apa. Nah, cerita saya gimana? Cerita Bapak gimana? Ya. Jadi saya ini bukan orang kaya, ya keluarga saya sederhana, teman-teman ya. Waktu saya SMA, saya ingat saya bukan mahasiswa ya. Kalau SMA kan pelajar ya, salah satu pelajar yang dikenal ya di sekolah saya. Kenapa? Wah, Bapak ini ikut ini ya, dulunya ikut main basket ya, atau ikut OSIS ya, atau ikut main suka berkelahi, suka main geng-gengan. Enggak Bapak Ibu ya, enggak teman-teman. Saya dikenal kenapa? Karena tiap bulan itu selalu dihalu-halu ya, dihalu-halu dari kepala sekolah ya. Ini daftar pelajar yang SPP-nya belum dibayar. Itu tiap bulan ya. Tiap bulan saya diingat-ingat terus teman-teman ya, dihalu-halu terus ya. Jadi seluruh sekolah itu hafal lah ya. Wah, ini Bro Roy ini selalu terlambat ya. Jadi selalu terlambat teman-teman ya. Sampai kuliah. Jadi keluarga saya ketika krisis kemarin ya 98 itu bangkrut ya. Bangkrut. Dulunya punya mobil sampai nggak punya mobil, dulunya punya rumah di luar kota sampai dijual semua, habis ya. Akhirnya saya sepeda motor kemana-mana. Waktu saya SMA itu saya naik bemo kemana-mana teman-teman ya. Jadi bayangin teman-teman, dari dulunya punya mobil, akhirnya naik bemo teman-teman, naik becak. Saya kuliah itu naik sepeda motor teman-teman. Jangan lihat Pak Roy sekarang ya. Kalau lihat Pak Roy sekarang kok enak ya, kemana-mana naik mobil Mercy, kemana-mana naik mobil Alphard. Dulunya saya waktu mahasiswa ya naik sepeda motor teman-teman ya, naik sepeda motor kemana-mana. Bahkan saya bisa kuliah itu ketika saya dapat beasiswa. Ya, kalau saya nggak dapat beasiswa, saya nggak bisa kuliah. Dan saya mulai bisnis itu di semester awal saya, dan sampai semester 3 akhirnya saya bisa bayar sendiri pengeluaran saya. Saya akhirnya bisa untuk mulai bisnis pertama saya itu Frank Fresh ya, jualan Frank Fresh konvensional teman-teman. Tapi saya bisa. Ya. Kalau misalnya saya bisa, harusnya teman-teman bisa. Karena kalau teman-teman lihat, wah ini kok Pak Roy gelarnya banyak ya. Saya gelarnya SE akademis ya. Jadi saya termasuk pengusaha yang percaya bahwa entrepreneur zaman sekarang harus kuat secara akademis, plus juga kuat secara entrepreneurship. Jadi academic smart ya, street smart sama school smart. Street smart itu entrepreneurship-nya ya, pinter di jalan ya. School smart harus pinter juga secara akademis. Oleh karena itu, karena saya percaya, saya termasuk pengusaha golongan yang percaya bahwa pengusaha zaman sekarang harus pinter secara akademis. Itulah kenapa saya lanjutin ya. Saya dulunya S1 saya ambil SE teman-teman. Itu susah ya, harus beasiswa dan sebagainya. Saya lihat teman-teman saya naik mobil ya ke kampus, naik mobil enak banget ya. Saya ini naik sepeda motor, panas-panas ya. Kalau orang naik sepeda motor, itu waktu kehujanan dia kepanasan. Ya. Waktu kepanasan, ya, waktu panas, cuaca panas, dia kehujanan, teman-teman. Ya, ini ya. Siapa yang merasain itu? Silakan komen di bawah. Saya, ya. Saya ulangi statement saya ya. Orang yang naik sepeda motor, itu kalau waktu panas, cuaca panas, itu dia kehujanan, teman-teman ya. Tapi waktu hujan dia kepanasan teman-teman ya. Nah, silakan komen di bawah saya. Nah, itu. Saya dulu seperti itu teman-teman ya. Saya kenapa kan pakai jas hujan teman-teman ya. Jadi kalau kepanasan, kalau cuaca lagi panas, dia kehujanan karena basah semua ya, keringatan. Saya ngalamin hal itu juga. Saya lihat teman-teman saya kok enak, mobil diantar sopir dan lain sebagainya. Akhirnya saya dari sana saya berjanji teman-teman. Saya bersumpah teman-teman. Ketika saya dapat duit ya. Karena waktu itu sempat ya sampai orang tua saya mau jual rumah ya, rumah satu-satunya mau dijual supaya bisa sewa rumah aja yang lebih kecil ya. Sisanya duit buat kita semua satu keluarga. Akhirnya saya berjanji, saya bersumpah. Kalau misalnya saya sampai punya duit, kalau misalnya saya jadi sukses, ya, saya akan terusin akademi saya akan terusin pelajaran saya akan terusin kuliah saya, terus gak berhenti. Akhirnya terus teman-teman ya, SE, jadi saya kuliah, setelah selesai kuliah, S1 selesai, saya akhirnya ngambil kuliah malam. Jadi dari jam 8 sampai jam 5, saya kerja
di atas itu ya, saya kerja saya bisnis, di atas itu saya kuliah malam teman-teman. Jadi akhirnya dari SE saya ngambil SH, MM, MBA, MH sampai MBA ya. Jadi MBA itu sampai saya kuliah di Belgium ya. Jadi MBA saya dari Belgium, Master Business Administration. Itu dari Belgium di kota Brussels ya, ibu kotanya UE ya, European Union, ibu kotanya Eropa, itu di Brussels. Saya sampai ambil di sana. Jadi saya nggak mau kalah dengan teman-teman saya, anak-anak orang kaya. Mereka pada lulus S1 kuliah di luar negeri. Saya walaupun bukan anak orang kaya, tapi saya pengen juga punya pendidikan yang sama seperti teman-teman saya yang kaya. Jadi saya kuliah di luar ya, tentu dengan biaya sendiri teman-teman ya. Sampai di Indonesia saya ambil SH. Jadi banyak gelar saya ya. SE, SH, MM, MBA, MH. Ya, itu ya maksimal. Itu cerita saya. Siapa yang terinspirasi dengan cerita saya dan pengen jadi entrepreneur? Silakan komen di bawah. Digipreneur, 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 Digipreneur. Siapa yang berjanji pengen jadi Digipreneur, digital entrepreneur? Silakan komen di bawah. Digipreneur, 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 Digipreneur ya. Kita amini teman-teman jadi Digipreneur ya. Kita amini teman-teman punya story masing-masing ya. Punya cerita masing-masing. Menjadi seorang digital entrepreneur itu ini. Nanti teman-teman akan diundang isi di institusi pendidikan yang lain, mungkin diundang juga di Unimus ya. Teman-teman gantian yang ngisi. Ini loh cerita saya ya. Ini loh dulu saya seperti ini. Dulu saya susah ya. Teman-teman akan punya cerita from zero to hero-nya teman-teman sendiri. Teman-teman akan punya cerita saya dulunya susah, akhirnya saya sukses. Alangkah nikmatnya teman-teman ya. Alangkah teman-teman bangganya, alangkah teman-teman bahagianya. Ketika teman-teman bisa memberikan inspirasi, saya dulunya susah sama seperti kamu. Saya dulunya seperti ini sama seperti kamu. Tapi saya berjuang keras, saya berhasil, kamu juga harusnya bisa, teman-teman ya. Kita aminin. Oke? Nah, ini aplikasi teman-teman ya. Kita sama teman-teman nyiptain aplikasi buat teman-teman yang mau belajar tentang berita startup dan teknologi for free. Saya kasihkan ini apps, aplikasi, tools yang bahwa teman-teman bisa update ya berita-berita terbaru tentang startup, tentang bisnis online. Nah, ini teman-teman download aja di Google Play Store ya. Digi Berita Apps, nama apps-nya ya, Digi Berita Apps ya. Yang sudah silakan komen di bawah, sudah. Nah, yang sudah silakan komen di bawah, sudah. Banyak sudah, kita lanjut.